Kenapa harus marah? Semua yang terjadi kepada diri kita itu atas izinnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang yang menyakiti kita, bertindak zalim kepada kita, itu pun atas izin dari Allah Subhanahu wa taala. Allah mengizinkan hal itu terjadi kepada kita untuk suatu maksud, betul? Allah Subhanahu wa taala sudah mentakdirkan segala sesuatu 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Selalu ada maksud. Kalau engkau diberikan enak terus, kaya terus, happy terus, suami setia terus, anak-anak sehat dan baik terus, maka mungkin hidupmu akan begitu-begitu saja. Justru karena mereka, engkau belajar sabar, belajar kuat, belajar tangguh, belajar bergantung hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata, belajar cinta penuh hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Betul? Kali ini tema kita adalah ketika hati berpaling. Hati berpaling ini banyak faktornya. Bisa karena mengedepankan hawa nafsu, bisa karena terjebak dalam maksiat yang terus-menerus, bisa jadi karena ada ujian dalam hidupnya, dia marah kepada Allah Subhanahu wa taala hingga dia berpaling daripada Allah. Dia marah kepada Allah, dia katakan, "Kenapa harus saya ya Allah?" Pernah nggak ibu-ibu mengalami hal seperti itu? Ujian satu belum selesai, kenapa datang lagi ujian berikutnya? Ibu-ibu atau teman-teman semua, sampai hari ini udah berapa orang-orang yang mati syahid di Gaza? 27.000 orang kurang lebih, atau bahkan 28 orang. Pemberitaan tentang Gaza lambat laun sudah mulai menurun. Awal-awal kita semangat ya, masih semangat. Lama-lama menurun. Lama-lama nggak mau lihat lagi, takut. Lama-lama sedih. Tapi masih ada orang-orang yang sampai hari ini memikirkan teman-teman kita di Gaza. Kalau teman-teman lihat di sosial media, video-video yang berseliweran, apakah ada dari mereka yang teman-teman lihat marah sama Allah? Ada nggak yang mereka bilang, "Kenapa ya Allah? Kau ambil ayah saya, ibu saya, kenapa nggak adil ya Allah? Bukannya aku sudah belajar Quran ya Allah, bukannya kami sudah mengikuti perintahmu, kenapa kau berbuat begini kepadaku?" Ada nggak dengar kalimat itu? Dari semua video yang kita lihat, ada nggak? Ujian ibu-ibu semua, kira-kira dibandingkan dengan ujian teman-teman kita di Gaza, wallahu alam ya, mungkin kita nggak ada apa-apanya teman-teman semua. Tapi sebagian dari kita ketika ditimpa ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, kadang-kadang ada di antara kita yang marah. Yang marah kepada Allah, bahkan berpaling daripada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang marah, dia mengatakan, "Dosa saya apa?" Ada nggak orang-orang Gaza bilang, "Dosa saya apa ya Allah? Sampai begini banget hidup saya. Sudah nggak ada rumah. Orang-orang yang kita cintai meninggal dunia." Saya baru tadi pagi lihat video. Ya. Bagaimana seorang ibu yang kehilangan seluruh anggota keluarga, atau seorang anak mengatakan, entahlah, kata anak ini ya, mungkin kematian itu sesungguhnya lebih baik mungkin bagi saya, karena saya nggak punya apa-apa lagi. Ayah, ibu, saudara nggak ada, rumah nggak ada, makan susah, minum susah, semua nggak ada. Semua terasa menyakitkan bagi saya. Tapi alhamdulillah ini semua takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Jenis keimanan seperti apa ini? Yang ketika diberikan ujian bertubi-tubi masih bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul nggak teman-teman semua? Di antara kita, dari ratusan orang atau mungkin ribuan orang yang datang ke tempat ini, bukan semua orang hatinya baik-baik saja datang ke masjid ini. Ada yang datang ke masjid ini lagi membawa luka, atau lagi sedih, atau lagi sakit, lagi nggak baik-baik aja. Ada yang alhamdulillah datang ke tempat ini nggak ada masalah, lagi baik-baik aja. Ada yang biasa-biasa saja. Semua orang beda-beda keadaannya, tapi yang pasti semua orang punya ujian dan air mata dan kesedihannya masing-masing. Hendaknya kita belajar dari teman-teman kita di Gaza, teman-teman sekalian, bagaimana dengan kesedihan yang bertubi-tubi, mereka tidak pernah berpaling daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak pernah lari, tidak pernah meninggalkan dirimu, kita yang meninggalkan Allah Subhanahu wa taala. Betul nggak? Allah nggak pernah pergi kok, Allah nggak kemana-mana kok ibu-ibu sekalian. Saya ada nulis buku ya ibu-ibu semua, nanti kalau ibu-ibu mau bukunya ada di depan, silahkan, sudah saya tanda tangani. Saya membahas banyak tentang Allah. Allah nggak pergi kemana-mana, Allah selalu bersama dengan kita. Teman-teman lihat dalam surah Al-Baqarah ayat 189 ya, dimana kadang-kadang kalau ditimpa ujian kita akan mengatakan, "Ya Allah, Engkau di mana ya Allah? Ngelihat nggak sih ya Allah penderitaan saya ya Allah, ya Allah? Lihat nggak sih ya Allah kesulitan saya ya Allah? Ya Allah, Engkau tahu nggak sih betapa banyak air mata yang aku keluarkan ya Allah? Engkau di mana ya Allah?" Maka Allah menjawab,
Dalam surah Al-Baqarah teman-teman semua, ayat ke-186. Saya ralat ya, 186. Ketika kita tanya, Allah, di mana Engkau ya Allah? Aku sendirian ya Allah. Benarkah Engkau sendirian? Benarkah kita sendirian? Kita nggak pernah sendirian teman-teman semua. Kita katakan, ya Allah, sedih sekali, nggak kuat ya Allah. Engkau tidak sendirian teman-teman semua. Sebagaimana orang-orang di Gaza tahu mereka nggak sendirian, makanya mereka bisa bersyukur, mereka bisa berteriak dengan sebutan nama Allah, Allah, Allah. Siapa yang bisa menolongmu selain Allah Subhanahu Wa Taala? Nggak ada orang lain. Engkau bergantung kepada orang lain, minta tolong pada orang lain, nggak bisa. Kadang-kadang orang lain mengecewakan dirimu. Maka Allah katakan, kalau ada yang bertanya di mana aku, katakan bahwa aku sangat dekat. Cari Allah, berwudu, salat, itu di mana engkau bisa berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat ke-186, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu ya Muhammad, di mana aku? Kalau ada di antara hamba-hamba yang bertanya, ya Allah, engkau di mana ya Allah? Ya Allah, aku sebatang kara ya Allah. Maka kata Allah, katakan kepada mereka, sesungguhnya aku sangat dekat. Dan aku akan mengabulkan permohonan orang-orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku agar mereka memperoleh kebenaran. Jadi Allah sendiri yang menjawab, aku dekat, aku nggak kemana-mana, aku selalu bersama dengan dirimu. Jadi jangan pernah berpaling daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah hanya rindu dengan rintihanmu. Allah hanya rindu dengan air matamu. Allah rindu engkau bangun di sepertiga malam terakhir yang sudah lama mungkin kau tidak kerjakan. Allah rindu. Kadang-kadang kalau dikasih bahagia terus lupa untuk bisa khusyuk, bisa mengalirkan air mata, lupa. Allah ingin air matamu terus menerus teman-teman sekalian merintih dengan suara lembut, suara lirih, mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Lama sudah tidak kita lakukan itu. Kita berdoa asal-asalan, kita sholat asal-asalan, tidak hadir hati ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika diberikan ujian dahsyat, barulah kita rasa perlu kepada Allah, barulah kita menangis, barulah kita merasa bahwa kita khusyuk dalam beribadah. Allah mau kita seperti itu. Maka Allah berikan ujian demi ujian. Jangan berpaling daripada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada tingkat manusia ketika diberikan ujian oleh Allah, 4 tingkat manusia. Yang pertama, dia marah. Dia berpaling daripada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa harus saya ya Allah? Saya sudah berusaha dekat kepadamu. Kenapa ya Allah? Kenapa nggak mereka aja ya Allah? Kenapa harus saya bertubi-tubi? Belum selesai satu masalah, datang lagi masalah berikutnya. Kenapa penderitaannya luar biasa ya Allah? Orang-orang Gaza nggak pernah nanya kenapa, nggak pernah bu, nggak pernah. Video yang saya lihat barusan tadi pagi, seorang bapak menguatkan anaknya, sudah nak, alhamdulillah, alhamdulillah, bersyukur kepada Allah, saudara-saudara kita syahid, alhamdulillah, mereka mati di hadapan manusia namun hidup di sisi Allah Subhanahu wa taala. Toh pada akhirnya semua kita akan mati. Mereka mati dijamin masuk syurganya Allah. Kita yang harus sedih dengan diri kita sendiri. Belum tentu kita matinya husnul khatimah. Belum tentu matinya masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana seorang ayah menguatkan anak kecil yang bersedih dengan kepergian orang tuanya, kepergian ibunya, anggota keluarganya. Masya Allah, sampai hari ini air mata itu masih terus ada di saudara-saudara kita di Gaza, Palestina. Nggak pernah tuh terdengar mereka yang meninggal saudaranya nggak cuma 1 orang bu. Mereka bukan hanya sekedar kehilangan rumah, tapi kehilangan seluruh anggota keluarga. Makan juga susah. Teman-teman lihat videonya kan, bagaimana mereka makan susah, minum susah. Sampai hari ini masih terus ada peperangan itu. Kita doakan agar kawan-kawan kita di Gaza diberikan kekuatan dan mereka diberikan kemenangan. Jadi 4 golongan orang yang diberikan musibah. Pertama, dia marah. Jangan ibu-ibu sekalian. Kenapa harus marah? Kenapa harus marah? Semua yang terjadi kepada diri kita itu atas izinnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang yang menyakiti kita, bertindak zalim kepada kita, itu pun atas izin dari Allah Subhanahu wa taala. Allah mengizinkan hal itu terjadi kepada kita untuk suatu maksud, betul? Allah Subhanahu wa taala sudah mentakdirkan segala sesuatu 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Selalu ada maksud. Kalau engkau diberikan enak terus, kaya terus, happy terus, suami setia terus, anak-anak sehat dan baik terus, maka mungkin hidupmu akan begitu-begitu saja. Justru karena mereka
engkau belajar sabar, belajar kuat, belajar tangguh, belajar bergantung hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata, belajar cinta penuh hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Betul? Lewat kejadian-kejadian yang saya tidak bisa spesifik menyebutkan satu persatu, karena semua dari kita punya ujian yang berbeda-beda. Jenis golongan orang kedua, ketika diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, dia sabar. Sabar artinya menahan diri untuk tidak menampakkan di hadapan manusia. Dia marah, dia benci, dia terluka luar biasa, namun dia tahan, dia sabar. Dia tidak melakukan kerusakan, dia sabar. Jenis orang ketiga, ridha dengan ketentuan Allah, di mana dia tidak merasa sakit akan semua ujian Allah. Ya Allah, aku tahu semua yang kau takdirkan kepadaku adalah baik, ya Allah. Ingat kisah Nabi Ayub alaihissalam, teman-teman lihat dalam surah Al-Anbiya ayat 83 sampai 84. Apa yang Allah takdirkan kepada Nabi Ayub alaihissalam? Sudahlah sakit parah, seluruh kaum meninggalkannya, seluruh anaknya 12 orang meninggal dunia, kemudian seluruh hartanya habis. Nabi Ayub alaihissalam tidak merasa sakit, tidak merasa terluka dengan semua yang Allah takdirkan kepadanya. Justru sebaliknya, beliau mengatakan dalam surah Al-Anbiya 83, "Anni masaniyad duru wa anta arhamur rahimin." Ya Allah, saya sakit ya Allah, Engkaulah yang Maha Penyayang dari semua penyayang. Ya Allah, saya sedih, saya terluka, saya down ya Allah, saya terpuruk ya Allah, tapi saya tahu bahwa Engkaulah yang Maha Penyayang dari semua penyayang. Engkau mentakdirkan ini kepada kami ya Allah, karena Engkau sayang kepada kami ya Allah. Seakan-akan Nabi Ayub mengatakan, ya Allah, Engkau berikan aku sakit karena Engkau sayang kepadaku ya Allah. Bukankah orang sakit ketika dia sabar setiap detiknya berguguran dosa-dosanya? Ya Allah, Engkau ambil anak-anakku ini ya Allah, karena Engkau sayang kepadaku ya Rabb. Menyadarkanku bahwa semuanya hanya pinjaman semata. Kenapa ada orang marah? Karena dia merasa itu miliknya. Dia lupa bahwa semuanya adalah pinjaman yang bisa diambil sewaktu-waktu, teman-teman semua. Ketika seluruh hartanya habis, tidak bersisa sama sekali, ya Allah, Engkaulah yang Maha Penyayang dari semua penyayang. Ridha, gak ada rasa sakit akan semua takdir Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Al-Baqarah ayat ke-216, Allah Subhanahu wa taala ingatkan, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa 'asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum, wa 'asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun." Ya, saya lihat lagi ayatnya. Wa 'asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Oke, kita lihat dulu, saya takut ayatnya salah ya. Al-Baqarah ayat ke-216. Kata Allah Subhanahu wa taala, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa 'asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa 'asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun." Boleh jadi apa yang kamu tidak suka itulah yang paling baik untukmu. Boleh jadi apa yang kamu suka justru itu tidak baik untukmu. Allah mengetahui, manusia tidak mengetahui. Indah enggak ayat ini? Boleh jadi sesuatu yang kamu tidak suka. Kenapa ya Allah dikasih sakit? Kenapa ya Allah dikasih terluka? Dikasih kesedihan luar biasa. Kenapa ya Allah? Kata Allah, itulah yang terbaik untukmu. Engkau tidak pernah tahu, karena engkau tidak tahu perkara gaib yang terjadi di kemudian hari. Satu hari nanti ketika engkau berhasil melewatinya, engkau akan mengatakan alhamdulillah. Betul nggak ibu-ibu sekalian? Setelah kita berhasil melewatinya, alhamdulillah, terima kasih ya Allah, kami melewati ini. Dengan ini kami bisa menjadi orang yang lebih sabar, menjadi orang yang lebih kuat. Mungkin kalau nggak mengalami ini, mungkin masih seperti menjadi diri yang kemarin. Alhamdulillah. Boleh jadi apa yang kamu tidak suka, itulah yang terbaik untuk kamu. Tidak ada takdir Allah buruk. Semua takdir Allah baik. Hanya saja kepala kita yang berpikir bahwa takdir itu adalah buruk, teman-teman semua. Dan boleh jadi apa yang kita suka, yang kita inginkan, tapi Allah nggak kasih. Kata Allah, kalau aku berikan kepadamu, nanti buruk untukmu. Maka ada sebagian orang yang Allah biarkan tetap miskin. Kata Allah, kalau diberikan kaya nanti lupa. Kalau diberikan bahagia nanti nggak bangun lagi sholat malam. Kalau diberikan sehat nanti nggak khusyuk lagi ibadahnya. Kadang-kadang orang khusyuk ibadah kalau sakit, kalau lagi sedih, kalau lagi terluka, baru menetes air matanya dengan khusyuk. Allah mengetahui, manusia tidak mengetahui. Mau marah sama siapa? Allah yang memberikan, dan Allah yang akan memberikan solusi kepada dirimu. Semua sakitmu adalah bagian dari ujian-ujian Allah yang Allah sampaikan dalam surah Al-Baqarah 155 sampai 156. Bukankah semua masalahmu selesai, teman-teman sekalian, sejauh ini? Ada nggak masalah yang belum selesai? Ada nggak? Bakalan selesai nggak kira-kira?
Selama ibu-ibu hidup 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, semua persoalan datang silih berganti. Selesai kan? Ada masanya dia selesai kan? Selesai. Itu janji Allah. Ibu-ibu lihat dalam surah Ad-Duha. Surah Ad-Duha. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengingatkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun mengingatkan kepada kita semua. Dalam surat Ad-Duha, teman-teman sekalian, ya, di sini ada ayat yang berbunyi, surat Ad-Duha ayat ke-3. Teman-teman lihat. Allah Subhanahu wa taala ingatkan, Tuhanmu tidak meninggalkan engkau dan tidak pula membencimu. Allah nggak pernah ninggalin kita. Jadi jangan pernah mengatakan, Allah, engkau meninggalkanku seorang diri ya Allah. Kata Allah, Allah Tuhanmu tidak pernah meninggalkan dirimu. Dan Allah tidak pernah membencimu. Jadi jangan pernah kita merasa, ya Allah, aku sendiri, menyelesaikan semuanya sendiri. Engkau tidak sendiri. Engkau terus bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah katakan Allah tidak membencimu. Akan semua yang Allah berikan kepada kehidupanmu bukan karena Allah benci, justru sebaliknya karena Allah sayang kepadamu. Ingat tadi perkataan Nabi Ayub alaihissalam. Apa kata Nabi Ayub alaihissalam? Ya Allah, saya sakit. Engkau lah yang maha penyayang dari semua penyayang, ya kan? Artinya Nabi Ayub alaihissalam paham, ya Allah, Engkau yang maha penyayang. Jadi jangan sekali-kali berpikir di kepala kita, ya Allah, Engkau bencikah kepada saya, ya Allah, Engkau nggak suka kepada saya, ya Allah, hingga Engkau berikan ujian bertubi-tubi. Salah pola pikirnya. Allah justru mencintaimu, Allah justru menyayangimu. Allah ingin menyadarkan kepada dirimu bahwa kehidupan dunia ini kehidupan yang penuh dengan ujian. Dan engkau akan baik-baik saja selama engkau bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Jangan lemah. Jangan sedih. Engkau kan punya Allah. Kenapa lemah berlarut-larut? Kenapa sedih berlarut-larut? Kenapa nangis terus-menerus? Di mana Allah selama ini di dalam hatimu? Allah nggak kemana-mana. Engkau yang kemana aja selama ini. Allah nggak pergi kemana-mana. Engkau yang kelayapan kemana saja selama ini. Maka Allah Subhanahu wa taala ingatkan dalam surat Duha ayat ketiga, "Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala." Tuhanmu tidak meninggalkan engkau, tidak pernah meninggalkan kita, dan Tuhanmu tidak pernah membencimu. Bagaimana mungkin Tuhan yang menciptakan kita membenci ciptaannya? Mustahil, teman-teman sekalian. Makanya ada satu kisah di mana ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat itu bersama dengan banyak sahabat setelah selesai perang, kemudian ada tawanan-tawanan perang, kemudian ada seorang ibu yang panik mencari bayi. Di mana bayi saya? Di mana bayi saya? Kemudian ketika bayinya sudah ditemui, ibunya langsung buka baju, langsung disusuin. Gak peduli orang-orang sekitar, saking sayangnya kepada anak yang sudah kehausan itu. Kata Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau seandainya bayi ini kita lempar ke dalam kobaran api, kira-kira bagaimana seorang ibu ini bersikap? Kata para sahabat, tentu saja seorang ibu tidak akan membiarkan hal itu terjadi. Seorang ibu adalah orang yang paling sayang dan paling cinta kepada anaknya. Kata Nabi Muhammad SAW, cintanya Allah kepada hambanya jauh lebih besar dibandingkan rasa cinta ibu kepada anaknya. Cinta kita kepada anaknya nggak ada apa-apanya dibandingkan kasih sayang Allah kepada kita, teman-teman sekalian. Banyak sekali kita sudah durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat-ingat, durhaka apa saja yang kau lakukan, yang saya lakukan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosa, maksiat, kezaliman, kebodohan, tindakan aniaya apa saja yang sudah kita lakukan sepanjang kehidupan kita yang Allah saksikan. Apa bukti Allah sayang pada kita? Allah nggak buka semua aib itu di hadapan manusia. Allah masih tutup siapa sesungguhnya diri kita. Betul, teman-teman sekalian? Kurang apa Allah? Kita nih, kalau ada orang yang jahat sama kita, saya tahu kartu kamu, saya tahu kekurangan kamu, kamu jahat sama saya bisa buka, saya bisa bongkar siapa kamu. Kadang-kadang kita begitu. Kamu jahat luar biasa sama saya bisa melakukan hal yang lebih jahat daripada kamu. Memangnya saya nggak tahu siapa kamu, kotornya diri kamu. Mungkin kita begitu. Tapi lihat maha baiknya Allah, sekotor-kotornya diri kita, teman-teman semua, seburuk-buruknya berbagai macam dosa memalukan yang kita buat sampai hari ini, Allah masih tetap membiarkan kita terhormat di hadapan manusia lainnya. Kurang baik apa Allah kepada kita? Lantas sudah begitu, masih kita mengatakan, ya Allah, Engkau nggak adil. Masih kita marah kepada Allah, masih kita katakan, Engkau bencikah kepada saya, ya Allah? Wahai teman-teman sekalian, dan saya nasihat untuk diri saya pribadi. Kenapa hal ini bisa ada dalam lisan kita? Kurang kasih sayang apa Allah kepada diri kita? Kita lihat berikutnya, teman-teman sekalian, dalam surat Duha ayat ke 5, ayat ke-6, ayat ke-7, dan ayat ke-8, ya.
Kita lihat surah Ad-Duha ayat ke-5 sampai ayat ke-8. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhalan fahada wa wajadaka 'ailan fa'aghna. Apa artinya? Ad-Duha ayat ke-5 sampai ayat ke-8. Kata Allah, dan sungguh kelak Tuhanmu pasti memberikan karunia-Nya kepadamu. Allah memberikan karunia-Nya, kasih sayangnya, rahmat-Nya kepada kita semua sehingga engkau menjadi puas. Allah akan memberikan kebaikan-kebaikan yang banyak kepada kita sehingga kita menjadi puas dengan semua kesedihan kita. Allah berikan karunia-Nya kepada kita, teman-teman semua. Allah ingatkan kepada Nabi Muhammad, bukankah Allah mendapatimu sebagai seorang yang yatim, lalu Allah melindungimu? Artinya, bukankah Allah memberikan kau ujian, tapi Allah kasih jalan keluar kan? Kemudian Allah katakan lagi, dan Allah mendapatimu ya Muhammad sebagai orang yang bingung, lalu Allah memberikan kau petunjuk. Bingung dalam menjalankan tugas dakwah ini, tapi Allah berikan petunjuk kepadamu. Begitu pula dalam kehidupan kita, kadang-kadang kita bingung, tidak tahu harus berbuat apa. Tapi Allah berikan jalan keluar kan, teman-teman semua. Gak pernah ada jalan buntu kan dalam kehidupan kita. Semua permasalahan kita selama puluhan tahun selesai kan. Setelah selesai Allah kasih ujian berikutnya, selesai juga, begitu seterusnya. Kemudian Allah katakan, dan Allah mendapatimu sebagai seorang yang kekurangan, lalu Allah memberikan kecukupan. Allah berikan sedih, Allah berikan bahagia kan? Allah berikan air mata, Allah berikan tawa kepadamu kan? Dan semuanya itu, seperti roda yang berputar silih berganti. Maka jangan pernah berpaling daripada Allah Subhanahu wa taala, teman-teman semua. Lalu Allah Subhanahu wa taala berikutnya sampaikan juga dalam surah Ad-Duha berikutnya ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, maka terhadap anak yatim janganlah engkau berlaku sewenang-wenang. Jadilah orang-orang yang punya hubungan yang baik dengan sesama manusia, hablum minan nas. Dan kata Allah Subhanahu wa taala, terhadap nikmat Tuhanmu hendaklah engkau nyatakan dengan banyak bersyukur. Berterima kasih kepada Allah. Bukan berpaling daripada Allah, bukan lari daripada Allah. Engkau lari lalu minta tolongnya kepada siapa, teman-teman semua? Betul Ibu-ibu sekalian? Engkau lari lantas kemudian bergantungnya kepada siapa? Engkau tidak akan pernah kuat dalam menjalani berbagai macam ujian kehidupan ini kalau engkau seorang diri, bersandar pada diri sendiri. Kuat nggak kira-kira? Nggak bakal kuat. Nggak bakal kuat Ibu-ibu sekalian. Engkau bisa kuat karena engkau bersandar kepada yang maha kuat. Siapa itu? Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memberikan engkau penguatan yang luar biasa, dan akhirnya engkau sadar bahwa hidupmu akan baik-baik saja insya Allah.